Kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kesempatan masih Engkau berikan untuk kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati waktu kami ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita itu akan melihat hubungan PL dan PB, di mana perjanjian lama kita lihat sebagai fondasi untuk mengerti perjanjian baru. Ya. Nah, karena itu kita melihat bagaimana PL sebagai fondasi untuk mengerti perjanjian baru. Pertama-tama, kita harus mengerti bahwa penulis perjanjian baru mengasumsikan bahwa jemaat mengerti perjanjian lama. Karena itu kita bisa melihat bahwa mereka banyak mengacu kepada kisah-kisah dan nama-nama yang ada di dalam perjanjian lama tanpa memberikan penjelasan. Kita juga melihat bahwa tidak mungkin mengerti perjanjian baru dengan baik jika tidak mengerti perjanjian lama. Contohnya, misalnya ketika Yohanes Pembaptis pertama kali melihat Tuhan Yesus dan mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 29, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, lihatlah anak domba Allah. Kalau kita tidak mengerti perjanjian lama, tidak mungkin bisa mengerti kenapa Yohanes menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Next, kita akan melihat, Bapak Ibu sekalian, ada 5 cara yang biasanya dikatakan para ahli untuk melihat hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan bukan berarti kita hanya memilih satu ya, tetapi ini sebenarnya bisa kita lihat secara keseluruhannya untuk melihat hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertama, kita lihat kristologi. Nah, kenapa disebut kristologi? Ya, next. Itu adalah karena perjanjian lama juga berbicara tentang Kristus. Jadi jangan dipikir bahwa Kristus hanya dibicarakan di dalam perjanjian baru. Tetapi perjanjian lama juga mengatakannya atau bercerita tentang Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti ini ya. Coba kita lihat Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, kita harus mengerti pembagian Alkitab Ibrani. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata pembagian Alkitab kita itu mengikuti Septuaginta. Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, bukan mengikuti pembagian kitab Ibrani. Sedangkan pembagian kitab Ibrani itu dibagi menjadi 3 saja. Torah, yaitu Taurat, Kejadian sampai Ulangan, itu sama dengan kita. Tetapi kemudian langsung Nebiim ya, tidak ada kitab sejarah seperti yang biasanya kita bagi di dalam Alkitab kita. Di mana Nebiim ini nabi-nabi terdiri dari nabi-nabi awal, Yosua, Hakim, Samuel, raja-raja, dan itu adalah biasanya kita masukkan dalam kitab sejarah ya, tetapi di dalam Alkitab Ibrani itu masuk nabi-nabi, dan kemudian ada yang disebut nabi-nabi kemudian, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan kitab 12 nabi. Kitab 12 nabi itu yang kita kenal sebagai nabi-nabi kecil, yaitu Hosea sampai Maleaki. Sedangkan bagian yang terakhir adalah Ketubim, itu tulisan, di mana kitab-kitab yang lain itu ada di sini. Mazmur, Ayub, Amsal, Rut, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, Ester, Daniel, Esra, Nehemia jadi 1, dan Tawari. Ya, dengan demikian kita melihat pada dasarnya Tuhan mau mengatakan Taurat maupun Nebiim, kitab nabi-nabi, maupun tulisan yang diwakili dengan Mazmur, itu bercerita semua tentang Yesus. Nah, itu pada dasarnya kenapa kita melihat bahwa perjanjian lama pun tentu saja bercerita tentang Yesus. Kita kemudian melihat yang kedua ya adalah sejarah keselamatan ya. Next. Nah, saya mau tunjukkan bahkan dari awal sekali. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu memberikan satu ayat yang sangat penting. Ayat yang membuat kita mengerti sejarah keselamatan, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Saya bacakan ya, Kejadian 3 ayat 15. Tuhan berkata kepada ular yang mewakili iblis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Kenapa Tuhan perlu mengadakan permusuhan?
Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, semua manusia menjadi kawan iblis. Ya, jadi bukan lawan, sekarang sudah menjadi kawan iblis. Karena itu supaya tidak semua manusia menjadi pengikut iblis, Tuhan akan mengadakan permusuhan. Berarti permusuhan yang baik atau tidak? Permusuhan yang baik. Dan permusuhan itu ada 3 level, dikatakan antara engkau, Tuhan sedang berbicara kepada ular yang mewakili iblis, jadi ini adalah ular atau iblis, dan perempuan, ini satu pribadi dengan satu pribadi. Tetapi kemudian level kedua adalah antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, yang dimaksudkan keturunan di sini adalah apa? Kita tahu bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh dan malaikat tidak kawin mengawini, kata Tuhan Yesus. Berarti keturunan yang dimaksud adalah keturunan rohani. Jadi jika seluruh manusia secara fisik keturunan Adam dan Hawa, tetapi sekarang secara rohani tidak semua orang menjadi keturunan perempuan, jadi sebagian menjadi keturunan ular dan sebagian menjadi keturunan perempuan. Kita tahu nanti Kain yang menjadi perwakilan keturunan ular dan harusnya Habel yang kemudian diganti Set menjadi keturunan perempuan, dan itulah mengapa Kain membunuh Habel. Karena apa? Karena walaupun secara fisik mereka adalah saudara kandung, tetapi secara rohani mereka adalah musuh. Kemudian level yang ketiga, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Harusnya yang kata keturunannya itu lebih tepat langsung dia laki-laki, ya, Inggrisnya he. Dia akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi dia ini siapa? Dia tentu saja berbicara tentang Mesias yang nantinya kita tahu namanya adalah Yesus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa nubuat tentang Mesias, Injil sudah ada di dalam Kejadian 3 ayat 15, dan saudara-saudara, ayat inilah yang menaungi seluruh sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan itu untuk menggenapi ayat ini. Karena itu kita lihat misalnya, iblis tentu saja tahu bahwa akan ada seorang laki-laki dari Israel, dari umat Allah yang akan menghancurkan dia. Karena itu iblis selalu melalui antek-antek manusianya, selalu hanya berusaha membunuh laki-laki Israel. Pada zaman Musa dan tentu saja pada waktu Yesus lahir. Berarti iblis tahu sekali itu ya, bisa menebak apa yang Tuhan lakukan. Musa tentu saja kita tahu adalah pemimpin yang paling agung ya di dalam perjanjian lama, dan kemudian Yesus yang adalah juru selamat kita. Karena itu kita melihat bagaimana ayat ini sebenarnya menaungi sejarah keselamatan. Kemudian kita melihat bahwa sejarah keselamatan dimulai dari titik tersebut yang tentu saja berakhir di PB. Karena apa? Karena penggenapannya adalah pada Yesus. Ya. Sehingga ketika kita melihat PL dan PB, kita melihat satu sejarah keselamatan, ya, suatu sejarah keselamatan yang berkesinambungan. Nah, sekarang cara yang ketiga adalah tipologi. Tipologi atau kita sebut bayang-bayang. Dari kata tipos yang berarti contoh atau pola. Di mana mau menekankan bahwa banyak tokoh, benda, dan kejadian dalam perjanjian lama merupakan tipologi atau bayang-bayang terhadap PB terutama pada Yesus. Nah, untuk menjadi tipologi dua-duanya harus ada dalam sejarah ya. Jadi fakta sejarah baik tokoh maupun benda maupun kejadian atau peristiwa. Karena itu kita melihat next contoh tipologi tokoh. Misalnya Musa sebagai mediator, Yesus sebagai mediator. Daud sebagai raja, Yesus sebagai raja. Salomo yang berhikmat, Yesus adalah yang lebih berhikmat dari Salomo. Harun sebagai imam besar, Yesus sebagai imam besar. Jadi biasanya ya Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh yang penting di dalam perjanjian lama itu adalah tipologi atau bayang-bayang kepada Yesus. Saya hanya menunjukkan beberapa saja ya. Kemudian kita melihat tipologi benda. Contoh tipologi benda. Kita melihat misalnya mana menunjuk kepada Yesus sebagai roti hidup. Kita tahu mana adalah roti yang Tuhan berikan, dan ini menunjuk kepada Yesus sebagai roti hidup. Batu karang yang mengeluarkan air menunjukkan kepada Yesus yang memberi air hidup. Ya. Kemudian kemah suci, nah ini sangat menarik. Kemah suci ternyata menunjuk atau bayang-bayang pada inkarnasi Yesus. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Kata diam itu harafiahnya adalah berkemah. Jadi firman itu telah datang menjadi manusia dan berkemah di antara kita. Kalau kita melihat apa inti daripada atau tujuan dari kemah suci, Keluaran 25 ayat 8, saya bacakan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kemah suci adalah supaya Tuhan ada atau berdiam di tengah-tengah mereka. Dan sekarang kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan itu berkemah di tengah-tengah umatnya dengan awan kemuliaannya datang, ya, manifestasi dari awan kemuliaan, maka di dalam perjanjian baru Tuhan itu berada di tengah-tengah umatnya dengan Allah anak sendiri datang dalam wujud manusia. Karena itu kita melihat kemah suci juga menunjuk kepada inkarnasi Yesus. Domba Paskah menunjuk kepada Yesus sebagai domba Paskah. Kalau saya bacakan 1 Korintus 5 ayat 7, ya ini yang Paulus kemudian katakan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, jadi bukan kebetulan saudara-saudara, Yesus itu mati pada waktu perayaan Paskah. Mau menyatakan betapa dia adalah domba Paskah tersebut, ya, domba Paskah yang sejati. Nah, kita melihat sekarang contoh tipologi peristiwa. Di mana misalnya Tuhan menyelamatkan umat Israel keluar dari perbudakan Mesir melalui Musa, menunjuk kepada Tuhan menyelamatkan kita dari perbudakan dosa melalui Yesus. Ya, jadi peristiwa-peristiwa itu pun bisa merupakan tipologi. Ular tembaga yang ditinggikan, kalau kita tahu cerita ular tembaga, umat itu kembali mengeluh dan sekali ini mereka bahkan menentang Allah. Allah begitu marahnya membuat ular-ular itu datang pada mereka, ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat ular itu kelihatannya di dalam Alkitab sering melambangkan Mesir, ya. Mahkota Firaun misalnya ada ular kobra di depan mahkota tersebut. Jadi mereka ingin kembali ke Mesir, dengan ironis Tuhan kemudian membiarkan ular-ular untuk mematuk dan mematikan mereka. Akhirnya mereka takut berseru kepada Tuhan dan Tuhan kemudian menyuruh Musa mendirikan ular tembaga sehingga mereka yang dipagut ular ketika melihat ular tembaga tersebut mereka akan sembuh. Nah, Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa ular yang ditinggikan itu adalah bayang-bayang atau menunjuk pada Yesus yang ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan, ya, sehingga ini contoh tipologi peristiwa. Kita melihat berikutnya, Elisa memberi makan 100 orang, saudara bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44, menunjuk pada Yesus memberi makan pada 5.000 laki-laki, dan juga misalnya peristiwa Yesus memberi makan pada 4.000 orang, ya. Nah, yang sangat menarik adalah Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, menunjuk pada Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Yesus sendiri yang mengatakan, ya, Matius 12 ayat 40. Karena itu kita melihat bahwa tokoh, ya, benda maupun peristiwa itu bisa merupakan tipologi yang menunjuk kepada Yesus ataupun bagian PB-nya. Nah, sekarang kita melihat cara keempat untuk melihat hubungan PL dan PB, yaitu janji dan penggenapan. Alkitab kita disebut perjanjian baru dan perjanjian lama dan perjanjian baru karena cara Tuhan berelasi dengan umatnya adalah melalui perjanjian, ya. Karena itu kita akan melihat beberapa perjanjian yang Tuhan berikan, di mana pada awalnya Tuhan mengadakan perjanjian kerja atau kadang disebut perjanjian penciptaan dengan Adam, tapi sayangnya kemudian Adam jatuh dalam dosa. Karena itu kita melihat next, ya. Tuhan kemudian mengadakan perjanjian anugerah atau bisa disebut penebusan dengan umat yang terdiri dari 6 tahap. Perjanjian permulaan dengan Adam, ini tentu saja bukan Kejadian 1 dan 2, ini adalah terutama Kejadian 3. Kemudian perjanjian pemeliharaan dengan Nuh. Nah, saudara-saudara, perjanjian Allah dengan Adam dan Nuh itu bersifat universal, ya, di mana Adam dan Nuh mewakili umat manusia, Nuh bahkan mewakili juga binatang-binatang di situ di dalam mengadakan perjanjian dengan Allah. Tetapi mulai dari perjanjian dengan Abraham itu adalah perjanjian khusus dengan orang Israel, ya, atau dengan umat Allah. Karena itu perjanjian janji dengan Abraham,
perjanjian hukum melalui Musa, di mana Tuhan kemudian memberikan hukum kepada umatnya, dan kemudian perjanjian kerajaan dengan Daud, penekanannya adalah Daud dan keturunannya akan menjadi raja, atau selalu ada keturunan Daud yang akan duduk di tahta pemerintahan Daud. Dan tentu saja nanti kita bisa melihat bagaimana penggenapannya pada Yesus, ya. Dan akhirnya perjanjian baru yang dilaksanakan oleh Yesus. Nah, banyak dari kita mungkin tidak sadar ya bahwa Tuhan Yesus meneguhkan perjanjian. Bapak Ibu tahu nggak kapan Tuhan Yesus meneguhkan perjanjian? Kalau kita baca Lukas 22 ayat 19 dan 20, itu terjadi pada perjamuan terakhir. Saya bacakan Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam perjanjian lama, ya, orang kalau mengadakan perjanjian, mereka itu membelah binatang menjadi dua, diletakkan di sisi kanan dan kiri, dan orang-orang yang mengadakan perjanjian itu berjalan melewati binatang, yang artinya mereka bersumpah, jika mereka tidak taat, mereka akan mati terkutuk seperti binatang-binatang yang dipotong. Tapi kalau di dalam perjanjian lama, darah yang dipakai adalah darah binatang, maka di dalam perjanjian baru untuk mengadakan perjanjian tersebut, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya sendiri, ya, sehingga kita melihat ini adalah perjanjian baru. Nah, di mana tentu saja perjanjian baru itu, yaitu Yesus menggenapi seluruh perjanjian lama. Karena itu saya tunjukkan misalnya Yesus sebagai Adam kedua, ya, Alkitab mencatat Yesus sebagai Adam kedua yang taat. Coba kita bandingkan Taman Eden dengan Taman Getsemani. Nah, mungkin banyak dari kita yang tidak sadar ya, baik di Eden maupun ketika Tuhan Yesus di padang gurun misalnya, itu tuh sebenarnya juga menggambarkan kalau Adam dan Hawa jatuh oleh 3 godaan, maka Yesus sebenarnya menggenapi atau mentaati godaan-godaan tersebut. Tapi kemudian juga yang kita lihat juga Yesus sebagai Adam kedua ini di Taman Eden dan Taman Getsemani secara ringkas mungkin seperti ini. Di Taman Eden ujiannya sangat mudah, hanya tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan ini adalah sangat mudah karena Tuhan memberikan berbagai macam pohon yang menarik dan yang baik. Dan kalau Adam taat, dia akan mendapatkan hidup kekal dan segalanya. Di Taman Getsemani ujiannya adalah Yesus taat untuk menerima cawan murka Allah. Dan ini tentu saja adalah ujian yang jauh lebih sulit daripada tidak makan sebatang buah dari sebatang pohon. Dan kalau Yesus taat, dia harus mengalami cawan murka Allah pada waktu dia disalibkan, baru kemudian mendapatkan kemuliaan, ya. Sehingga ujian yang sangat mudah, tetapi Adam pertama gagal, versus ujian yang begitu sulit, tapi Adam kedua taat, misalnya, ya. Sehingga Yesus sebagai Adam kedua yang taat. Nah, tapi juga kalau kita berbicara tentang perjanjian Allah dengan Abraham, Yesus sebagai klimaks penggenapan janji Tuhan terhadap Abraham. Banyak dari kita berpikir bahwa perjanjian Allah dengan Abraham itu tidak ada urusan dengan kita orang Kristen. Tidak benar, kita mewarisinya di dalam Kristus. Karena itu saya bacakan 2 ayat di Galatia. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Bapak Ibu tahu tidak? Bahwa setiap kali Tuhan itu berkata kepada Abraham, keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan sebagainya, berarti satu atau banyak? Jelas banyak, ya, keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tapi katanya selalu muncul, kata keturunan selalu muncul dalam bentuk tunggal. Padahal bahasa Ibrani itu seperti bahasa Inggris, misalnya ketika sesuatu itu jamak, ada bentuk jamaknya. Tetapi khusus untuk kata keturunan selalu muncul dalam bentuk tunggal, karena apa? Galatia 3 ayat 16 mengatakan karena klimaks dari janji itu hanya pada satu orang kepada keturunanmu, yaitu Kristus.
Dan sekarang saya bacakan ayat 29, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Abraham. Karena itu janji bahwa kita nanti akan mendapatkan langit baru dan bumi baru, itu adalah karena kita mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham. Karena satu-satunya janji mengenai tanah, itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, karena itu kita melihat Yesus sebagai klimaks penggenapan janji Tuhan dengan Abraham. Kemudian Yesus menggenapi Taurat dalam ketaatannya. Matius 5 ayat 17 Yesus berkata seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Biasanya para ahli menunjukkan bagaimana Yesus menggenapi Taurat dalam 3 aspek. Pertama adalah nubuat-nubuat yang ada di PL digenapi dalam Yesus. Kedua itu adalah dia menjalankan Taurat. Ya, jadi dia mentaati keseluruhan Taurat. Kalau Israel tidak taat, maka Yesus mentaati seluruh Taurat. Dan yang ketiga adalah Yesus mengembalikan arti Taurat yang sebenarnya yang sudah banyak diselewengkan, seperti di dalam konteks Matius 5 ini. Jadi kita harus hati-hati, Tuhan Yesus tidak pernah menentang Taurat, tidak pernah menentang PL. PL itu diberikan Allah, sehingga tidak mungkin Tuhan Yesus menentangnya. Yang Tuhan Yesus tentang adalah tafsiran-tafsiran yang salah tentang perjanjian lama pada zamannya. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Matius 5, di mana 6 kali dia berkata, engkau telah mendengar apa yang difirmankan, maksudnya yang diajarkan oleh nenek moyang kita, para rabi, tetapi aku berkata kepadamu. Ya, jadi yang Tuhan Yesus tentang adalah apa yang diajarkan oleh para rabi atau guru-guru pada waktu itu yang banyak berbeda dengan inti perjanjian lama. Nah, tentu saja yang paling kita tahu adalah Yesus merupakan anak Daud yang akan memerintah kerajaan Allah selama-lamanya. Karena itu kenapa panggilan Yesus yang paling terkenal adalah anak Daud. Berarti dia adalah raja yang akan menggenapi tahta Daud untuk selama-lamanya, ya, sehingga kita melihat bahwa Yesus menggenapi seluruh perjanjian lama. Nah, hubungan yang terakhir adalah apa yang kita sebut continuity and discontinuity, ya, kesinambungan dan ketidaksinambungan. Banyak kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, karena Tuhan bekerja dengan cara yang sama, ya. Jadi Allah kita adalah Allah yang memang suka sekali bekerja dengan pola yang sama, kan itu banyak kesinambungan. Tetapi dengan kedatangan Kristus ada hal-hal yang kemudian berubah. Karenanya kita harus melihat ada kesinambungan antara PLPB, tetapi juga ada yang berbeda atau ketidaksinambungan. Karena itu kita melihat sekarang continuity, contoh dari kesinambungan, ya. Next, ya, gereja dan umat Israel misalnya merupakan satu kesatuan umat Allah, bukan dua umat yang berbeda. Kadang-kadang ada pandangan yang berkata umat Israel dan gereja itu berbeda, umat Israel diselamatkan melalui Taurat, orang Kristen gereja diselamatkan melalui Injil. Tidak benar. Baik orang-orang PL maupun kita semuanya diselamatkan oleh Kristus, ya, diselamatkan dalam anugerah Allah dengan beriman kepada Kristus. Karena itu kita harus melihat bahwa gereja dan umat Israel merupakan satu kesatuan umat Allah. Kita bisa melihat apa yang Paulus katakan di dalam Roma 11 ayat 17 sampai 24. Berbicara tentang bagaimana orang-orang Israel yang kemudian tidak mau menerima Yesus adalah Mesias menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Sedangkan kita, orang-orang non-Yahudi yang percaya, kemudian menjadi cabang-cabang yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang penuh getah tersebut. Berarti umat Allah itu satu, yaitu pohon zaitun yang penuh getah, atau Inggrisnya adalah cultivated olive tree, ya, pohon zaitun yang dirawat Tuhan. Dibandingkan dengan dulunya, kita itu adalah dari pohon zaitun liar. Karena itu kita melihat umat itu hanya satu saja. Dan sekarang orang-orang Israel yang tidak mau percaya kepada Yesus, mereka sudah menjadi cabang-cabang yang dipatahkan, artinya mereka tidak lagi dianggap sebagai umat Allah. Yang orang Israel yang menjadi bagian umat Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan tentu saja di PL ketika mereka percaya kepada Allah dan Mesias, mereka tentu saja adalah umat Allah, ya. Kemudian
Umat PL dan PB sama-sama diselamatkan semata-mata oleh anugerah dan melalui iman. Jadi saudara-saudara jangan berpikir bahwa orang PL itu tidak diselamatkan melalui iman. Memang dosa mereka sepertinya diampuni ketika mereka mempersembahkan binatang-binatang. Tapi Ibrani mengatakan, saya tunjukkan misalnya Ibrani 10 ayat 1 mengatakan seperti ini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi kenapa ketika mereka mempersembahkan binatang dosa mereka diampuni? Itu adalah karena darah binatang-binatang itu menunjuk kepada Kristus. Jadi mereka diampuni karena pengorbanan Kristus, tapi karena Kristus belum datang, mereka harus mempersembahkan binatang-binatang tersebut. Ya, jadi kita melihat sama-sama umat PL dan PB diselamatkan semata-mata oleh anugerah dan melalui iman. Dan kita kemudian next ya, kita melihat bahwa kita semua mewarisi perjanjian yang sama yang digenapi dalam Kristus. Karena itu tadi saya tekankan kita juga mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham misalnya. Ya. Nah kemudian kita melihat discontinuity. Ada perbedaan dengan kedatangan Tuhan Yesus karena misalnya dikatakan kedatangan Kristus telah menghancurkan tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Di PL umat Allah itu hanya satu bangsa. Karena itu orang-orang non-Yahudi kalau mau menyembah Tuhan harus menjadi Israel. Itulah kenapa mereka perlu disunat. Karena sunat itu bukan saja membawa mereka menjadi umat Allah, sunat itu menjadikan mereka Israel. Saya bacakan Keluaran 12:48, di mana ini berbicara tentang Paskah yang pertama. Dan Tuhan berkata mengenai ayat 48, tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Perhatikan, ia akan dianggap sebagai orang asli. Karena itu kenapa mereka perlu disunat. Tetapi sekarang karena umat Allah tidak harus menjadi satu bangsa, tidak harus menjadi Israel, karena itu kenapa sunat sekarang tidak lagi dibutuhkan bagi orang-orang non-Yahudi yang mau menjadi umat Allah. Kita juga tidak usah membedakan makanan haram dan halal. Karena makanan haram dan halal itu juga sebenarnya mau menekankan bahwa Israel adalah umat yang kudus, sedangkan bangsa-bangsa lain adalah umat yang atau bangsa yang najis di hadapan Tuhan. Karena itu dilambangkan bahwa makanan yang halal itu menunjuk kepada Israel yang kudus, makanan yang haram menunjuk kepada bangsa-bangsa lain yang najis atau haram. Nah, ini terbukti ketika Tuhan Yesus atau Allah menghendaki Petrus kemudian pergi ke rumah Kornelius, dan Kornelius adalah orang non-Yahudi, maka penglihatan Petrus adalah dia disuruh makan makanan haram. Lihat nggak, berarti makanan haram menunjuk kepada Kornelius atau orang non-Yahudi, ya, sehingga nah karena sekarang sekali lagi tembok pemisah itu sudah dihancurkan, maka hukum yang melambangkan pemisahan tersebut pun tidak perlu lagi. Karena itu haleluya, puji Tuhan ya, kita boleh makan seafood tuh ya. Kalau tidak kan seafood yang dimakan cuman boleh ikan yang bersisik dan bersirip, udang, kepiting, cumi, dan semuanya itu haram itu di dalam perjanjian lama ya. Nah sekarang kita melihat contoh continuity dan discontinuity. Pembagian hukum atau Taurat. Nah, saudara-saudara, hukum di dalam PL itu dibagi menjadi 3. Walaupun intinya adalah hukum moral, ya. Jadi hukum moral atau 10 hukum dan masih berlaku. Nah, bagian hukum moral yang berbicara tentang Allah dijabarkan dalam hukum ibadah. Tapi hukum ibadah tidak lagi berlaku karena sudah digenapi oleh Kristus, ya. Tadi misalnya persembahan korban-korban binatang. Nah, bagian dari hukum moral yang berbicara tentang sesama itu dijabarkan dalam hukum negara. Tapi hukum negara ini hanya berlaku untuk Israel Theokrasi, Israel Perjanjian Lama. Bahkan tidak lagi berlaku untuk Israel PB. Karena itu misalnya ketika orang-orang Yahudi mau menghukum mati Yesus, mereka sudah tidak bisa berdasarkan hukum mereka.
Karena itu walaupun ada sidang mahkamah agama, tetapi pada akhirnya tetap mereka harus meminta pengadilan Romawi untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Karena itu kenapa mereka harus membawanya ke Pontius Pilatus ya. Jadi hukum negara hanya berlaku untuk Israel PL. Tapi seperti yang saya katakan, prinsipnya sebenarnya adalah 10 hukum, dan tentu saja prinsip-prinsipnya tetap berlaku bagi kita. Jadi ada yang berlaku ya, prinsip-prinsipnya di dalam hukum moral, tetapi penjabaran di dalam hukum ibadah dan hukum negara di PL itu sudah tidak berlaku ya, atau detailnya itu sudah tidak berlaku bagi kita. Nah, kemudian iman kepada Yesus misalnya. Tadi sudah mengatakan bahwa pada dasarnya sama, percaya kepada Yesus, tapi ada sedikit perbedaan. Bagi umat perjanjian lama, mereka cukup percaya Tuhan akan menyelamatkan mereka melalui Mesias. Tentu saja belum tahu kalau Yesus adalah Mesias tersebut. Tapi bagi umat PB, setelah Yesus datang, harus ditambahkan bahwa Yesus adalah Mesias tersebut. Karena itu kenapa Yohanes menekankan, kenapa dia menuliskan Injil, tujuannya adalah seperti ini. Saya bacakan Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu dan oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tidak cukup lagi mereka percaya Mesias, mereka harus percaya Yesus adalah Mesias tersebut ya. Jadi kita melihat ada kesinambungan, sama-sama percaya pada Mesias, tapi sekarang orang PB harus percaya Yesus adalah Mesias tersebut. Akhirnya kesimpulan, ya. Jadi kita melihat kesimpulan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan satu kesatuan firman Allah yang tidak dapat dipisahkan. Dan Perjanjian Lama merupakan fondasi untuk mengerti Perjanjian Baru. Tanpa Perjanjian Lama, tidak mungkin kita bisa mengerti Perjanjian Baru dengan baik atau dalam. Karena itu kita perlu mengerti dengan baik hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru supaya jangan salah mengerti. Dan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru berbicara tentang Kristus dan digenapi oleh Kristus ya. Karena itulah kenapa kita bisa katakan Perjanjian Lama adalah fondasi dari Perjanjian Baru. Oke, saya selesai. Saya beri